setelah operasi, Kennedy mengalami kejang-kejang. Otaknya di CT scan sama dokter dan ditemukan multiple infarction. Mungkin nggak bisa melihat alias jadi buta. Sampai pada akhirnya aku mengambil keputusan yang salah pada saat itu. Aku bosan. Aku nggak bisa ngambil pekerjaan lagi. Akhirnya aku terlilit hutang. Tagihan aku untuk cicilan itu 70 jutaan. Tidak banyak orang tahu. Struggle aku. Ya. Yang mereka tahu kesuksesan aku, yang mereka tahu hanya awards yang aku dapetin. Di dalam kehidupan ini, seringkali kita dihadapkan kepada momen-momen yang membuat kita takut. Bayangkan seorang ibu yang menerima vonis dokter bahwa anaknya menderita penyakit yang akan membawa kepada kebutaan. Seiring berjalannya waktu, rasa takut itu semakin besar. Pertanyaannya, apakah ibu ini akan memilih untuk dikuasai ketakutannya? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Mas Kennedy itu papanya suka sama penyanyi rock namanya Myles Kennedy. Kalau Louis itu nama keluarganya papanya. Di usia kehamilan 6 bulan, Devina mendapati realita ketika memeriksakan kandungannya. Usia hamil ke 6 bulan baru ketahuan kalau ada sakit jantung. Tapi belum tahu sakit jantungnya ini apa diagnosanya. Karena sakit jantung kan ada macam-macam. Dokter menyatakan anaknya mengalami kelainan jantung langka CCTGA dan Kennedy pun harus menjalani operasi. Dokter ini ngomong kalau operasi ini pasti Kennedy akan mengalami komplikasi karena ini termasuk operasi besar. Operasinya memakan waktu 8-9 jam. Hingga sesuatu terjadi. Hari keempat setelah operasi, Kennedy mengalami kejang-kejang selama 10 menit di ICU waktu itu. Dan dokter pun bingung kenapa kok Kennedy kejang-kejang, padahal oksigen yang masuk ke dalam otak itu normal-normal semua, tapi kenapa kok dia kejang-kejang? Akhirnya otaknya di CT scan sama dokter di Malaysia itu dan ditemukan multiple infarction. Istilahnya Kennedy itu mengalami stroke pasca operasi. Kemungkinan besar otak Kennedy ini mungkin nggak bisa melihat alias jadi buta karena otak belakang ini menyerang penglihatan. Terus kalau otak kanan sama otak kiri kemungkinan besar ya motorik anak ini pasti terganggu. Jadi kemungkinan besar juga anak ini nggak bisa sekolah di sekolah normal, pasti sekolah di tempat sekolah luar biasa kayak gitu. Saya dengar kayak gitu, saya benar-benar hancur kayak gitu, nggak bisa Tuhan, anak ini sebelumnya normal, kenapa kok jadi kayak gini Tuhan? Berat. Yang sebelumnya tiap hari ketemu, tiap hari mainan sama dia, tiap hari nyuapin dia makan. Sekarang 2 minggu itu sepi, nggak ada yang teriak-teriak, nggak ada yang lari-lari, sepi sekali, berat. Tiap hari kayak tanya sama suami, kapan ya bisa keluar dari ICU ya? Dokter di ICU manggil saya dan suami. Dokternya bilang, dokter ICU ini bilang kalau Kennedy ini keadaannya sangat kritis karena detak jantungnya lemah, ginjalnya juga lemah, hatinya juga lemah. Jadi persiapkan hal-hal yang terburuk buat Kennedy karena 3 organ ini lemah semua untuk Kennedy setelah pasca operasi ini. Jadi saya dengar kata-kata persiapkan hal yang terburuk itu. Hati saya sangat hancur.
Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak bisa kehilangan Kennedy. Saya bisa gila mungkin kalau saya kehilangan Kennedy. Terus saya doa terus sama Tuhan. Saya juga minta dukungan dari orang tua di Surabaya. Saya pun akhirnya juga ikut doa, ikut mau mendengarkan suara Tuhan. Akhirnya saya juga dengar suara Tuhan, keras sekali suara Tuhan itu. Kayak berulang-ulang sekali, diulang-ulang terus sama Tuhan. Suara Tuhan itu bilang sama saya, tenang, kamu harus tenang. Kennedy itu nggak apa-apa, Kennedy pasti sembuh. Kamu percaya saja sama aku gitu. Ada firman Tuhan di Yohanes 9 ayat 1-5 itu. Ada orang buta yang lewat di depan murid Tuhan Yesus sama Tuhan Yesus. Terus murid Tuhan Yesus ini tanya sama Tuhan, Tuhan, salah siapakah orang itu menjadi buta? Salah dia sendiri atau salah orang tuanya sehingga dia menjadi buta? Terus Tuhan ini jawab, kalau bukan salah keduanya, bukan salah dia, bukan salah orang tua, tapi melainkan pekerjaan Tuhan mau dinyatakan di dalam dia. Jadi bertahun-tahun, 2 tahun itu saya menyalahkan diri saya sendiri. Kalau Kennedy ini mungkin terjadi karena buat menanggung dosa aku, kayak gitu. Saya sempat nyalahin diri saya sendiri 2 tahun itu karena saya kecewa sama Tuhan. Akhirnya saya tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan kok anak saya? Nah, saya itu jawaban doa saya, kenapa Tuhan mengizinkan anak ini kayak gini? Karena pekerjaan Tuhan mau dinyatakan di dalam dia, di dalam Kennedy. Jadi saya percaya kalau Kennedy ini adalah kepanjangan tangan pekerjaan Tuhan. Waktu itu kan malam. Terus besoknya saya mau hidupkan lampu. Saya hidupkan lampu itu, Kennedy kayak silau gitu lihat lampu. Loh, saya curiga, kok dia bisa silau ya? Sebelumnya nggak bisa silau loh dia. Lollipopnya pakai tangan, ayo ambil pakai tangan, angkat tangannya angkat. Ayo diambil. Saya langsung telepon, saya langsung video call sama suami, ini loh Kennedy bisa lihat. Padahal dokter udah bilang ini cuman keajaiban yang bisa buat Kennedy bisa melihat. Benar-benar di sana merubah hidupku jadi orang yang benar-benar percaya bahwa mukjizat Tuhan itu benar-benar ada dalam hidupku. Saat ini, Kennedy berumur 3 tahun dan seperti anak pada umumnya, ia bisa beraktivitas tanpa kendala satupun. Senang sekali melihat perkembangannya saat ini sampai sekarang. Tuhan menyembuhkan Kennedy. Kennedy jadi anak yang sehat, jadi anak yang normal. Nggak perlu pakai alat bantu jantung, nggak perlu sekolah di sekolah luar biasa juga. Senang ya, aku bersyukur Kennedy bisa menjadi seperti ini sekarang. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Sahabat, doa bukan sekedar ajang kita meminta ini dan itu kepada Tuhan. Lebih lagi, doa adalah bentuk relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Bapa kita di sorga.
Semakin kita berelasi dengan Dia, semakin kita mengenal betapa baiknya Tuhan dan betapa Dia punya rencana yang terbaik bagi kita. Sama seperti sahabat kita yang satu ini, keputusan-keputusan dalam hidupnya membuat dia semakin mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik bagi hidupnya. Mari kita ngobrol dengan dia. Ya halo Kak Randi Pangalila, apa kabar? Baik dong, puji Tuhan. Wow, thank you banget. Aku panggilnya Pet atau? Pets boleh, Pets pakai ya? S belakang biasanya gitu. Pets sih. Oke, jadinya kayak udah kenal lama gitu. Iya. Pets. Iya. Apa kabar Kak? Puji Tuhan, Gitu selalu ya? baik. Sibuk ya? Lumayan, lagi ada persiapan fight untuk nanti di bulan Juni. Wow. Jadi sekarang lagi latihan terus, intens sehari 2 kali. Sebenarnya yang paling malesin dari persiapan dietnya sih. Oh jadi makan juga harus Iya, jaga itu ya? harus Makan jaga. Karena kan nanti kan kita sesuaikan dengan berat badannya, kita akan fight di berat berapa. Ya kalau misalnya ngelihat ada sedikit bokes-bokes ya, mohon maaf. Sama tadi aku bilang kan sebenarnya ada sedikit lower back, ada bukan cedera sih tapi agak sedikit mulai sore muscle. Karena intens latihannya Karena itu ya? intens latihan, jadi kalau nanti kita ngobrol agak-agak pindah posisi, tiduran. mungkin Kalau mau ya, tiduran juga nggak ya, apa-apa sih. biar kayak sesi psikologi ya kan. Betul. Dulu dikenalnya sebagai seorang aktor, Iya. terus mulai nyanyi ya, masuk ke Nyanyi, dunia musik. Iya, dunia musik. Dan sekarang juga fokus di Combat sport. combat sport, jadi ya. atlet dari combat sport tersebut. Dan orang ngelihatnya kayaknya mulus jalannya nih. Aduh. Seorang yang sukses, seorang yang dilakukan apa aja kayaknya goal nih, kayaknya bagus nih Amin, gitu. amin. Tapi apakah Ya Tuhan, semua ini doanya Pets mohon didengarkan. Amin. Amin, saya amini pokoknya setiap kata-katanya Pets. ya, dan itu yang orang lihat sejujurnya. Iya. Karena kalau lihat di layar TV kan orang lihat yang bagus-bagusnya aja tuh. Apalagi Iya. sekarang disuguhkan dengan hal-hal yang baik-baik aja di layar gitu. Ya sosial media apalagi iya. yang kita posting hanya yang baik-baik aja. Betul. Apakah semulus itu sebenarnya? Of course not lah. Of course not. Kayak memang kalau aku itu sama istri aku tipikal orang yang aku tidak suka sharing hal-hal yang bersifat pribadi gitu. Oke. Sosial media ya biarkan orang tahu yang orang tahu adalah baik-baiknya saja. Pada saat aku struggle, mereka nggak perlu lihat. Ya. Karena itu adalah momen dimana ya aku sedang punya hubungan khusus dengan Tuhan. Kayak pada saat aku lagi di bawah, nggak mungkin aku minta tolong sama orang, aku minta tolongnya sama Tuhan. Makanya banyak orang yang tidak melihat itu karena memang tidak aku share. Ya. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara masalah struggle, kita bicara masalah kayak banyak banget. If you know Pets, semua yang aku alamin dalam hidup aku ini bisa dibilang nggak pernah aku rencanakan. 2016 itu adalah my lowest point in my life gitu. Karena waktu aku masuk ke dunia entertainment, mungkin aku masih terlalu muda. Aku masih terlalu kaget ya, maksudnya dari orang Surabaya datang ke Jakarta, dapat kesuksesan, dapat uang yang aku nggak siap untuk pegang. Gimana aku tuh anak SMA, tiba-tiba masuk ke dunia entertainment, aku dapat rezeki yang melimpah sekali. Yeah. I don't know how to handle segitu banyaknya uang. Akhirnya aku spend yang sangat tidak bijak, gitu. Yang mana pada saat nama aku makin naik di 2010 gara-gara sinetron aku Nada Cinta dan segala macam ya naik Manusia Harimau dan segala macamnya. Aku ngerasa tuh kayak kerjaan tuh easy ya datangnya. Kayak gue cuman main PS di rumah dapat callingan kayak it's so easy. Sampai pada akhirnya aku mengambil keputusan yang salah pada saat itu. Aku bosan. Sinetron terus. Aku ngerasa kayak aku kepengen something else lah gitu. Jangan cuman orang ngelihatnya aku tuh sinetron terus. Coba aku kepengen ngeband. Aku kepengen. Dan pada saat itu salah langkahnya aku, sok taunya aku adalah rezeki yang dikasih sama Tuhan aku blok. Padahal memang Tuhan sudah berikan dengan luar biasa. Yang non-stop sebenarnya kerannya itu dibuka terus. Aku yang tutup. Aku bilang aku nggak mau sinetron lagi. Aku start dari 2013 aku nggak mau sinetron lagi. Aku mau fokus ke band.
Aku akhirnya jalanin band. Oh sempat Sempat aku ngeband 1 tahun, aku nggak mau sinetron apa segala macam. Dan pada saat aku ngeband, ya aku kan band baru, bukan oke saya Randy Pangalila, tetapi di dalam dunia musik, di dalam dunia band, kamu bukan band besar. baru merintis. Baru merintis. Jadi ya you start from the beginning again gitu kan. Iya, iya. Mulai dari bawah lagi. Dan itu membutuhkan promo. Membutuhkan promo, membutuhkan yang ada bukan pemasukan, malah pengeluaran. Ya. Pengeluaran terus. Pada saat itu tanpa aku sadarin aku juga punya banyak cicilan. Ya. Aku ngambil mobil 2, ada Mercedes-Benz, ada Dodge Journey pada saat 2013 itu. Dan aku ambil rumah. Ya. Pada saat itu di tahun 2013-2014 belum hidup, belum listrik, air, wifi, makanan, Ya. apa segala macam. Tagihan aku untuk Cicilan cicilan itu 70 jutaan. sebulan itu ya. Sebulan di tahun 2013-2014. Pada saat itu aku ngerasa ya oke lah, aku masih punya tabungan-tabungan dari sinetron-sinetron aku. Ya. Ya bisa lah aku keep up untuk bayar itu. Tapi berapa lama? Kalau memang tidak ada pemasukan, tapi pengeluaran segitu besarnya, terus lanjut sampai pada akhirnya tekor. Ya. Mulai benar-benar tekor. Sampai akhirnya aku mulai panik, wah kayaknya ngeband ini sulit nih. Kayaknya aku harus kembali ke sinetron. Aku minta izin sama tim musik aku, kayak aku bagi waktu ya. Jangan full di band ya, kalau memang lagi nggak ada promo aku syuting ya. Pas aku mau kembali ke sinetron, sulit. Karena sudah datang Randy Pangalila yang lebih muda. Pada saat lo lagi hype-hype-nya, lo tutup Tinggal kerannya. ya. Pada saat itu kan ada pengganti-pengganti yang baru. Posisinya udah diambil oleh orang. Iya, yang masih muda, yang masih fresh, yang anak-anak fans-fansnya itu masih menggilai dia. Kenapa harus gua? Kayak Gua kehilangan momentum gitu Gua ya. udah kehilangan momentum. Sedangkan tagihan gua terus jalan. Kembali lagi yang tadi aku dari 2013 aku kekurangan, aku nggak bisa ngambil pekerjaan lagi. Akhirnya aku terlilit hutang dan aku nggak punya uang. Ya. You know what? Setiap hari rasanya aku bangun pengen tidur lagi. Karena aku nggak ngerti apa yang harus aku lakuin. Ya. But the point itu bukannya aku lari untuk mencari kesenangan dunia atau ke klub atau apa. Setiap hari yang aku dengerin lagu rohani. Setiap hari aku berdoa sambil menangis. Setiap hari kalau misalnya ada kemungkinan aku disuruh pelayanan, makanya aku ketemu sama Pastor Mario pada saat itu di 2016 pertama kali itu melayani youth di gereja. Aku menceritakan tentang apa yang aku alami. Setiap hari yang ada itu aku cuma berdoa, dengerin lagu gereja, nangis. Wow. Dan satu persatu permasalahan hidup aku Tuhan itu selesaikan. Ya. Tuhan selesaikan. Mulai apa? Yang pertama, pasangan hidup. Aku nggak pernah mengira, kok malah aku dapatnya satu orang yang baik, yang cantik. Jauh banget dari negara yang 12 jam bedanya sama Indonesia. Itu kenalnya di mana, Kak? Di sosial media. Sosial media. Sosial media. Aku kenalnya itu jujur Instagram. Wow. You know what? Kalau memang itu bukan rencana Tuhan, aku nggak akan bisa punya pasangan seperti Chelsea. Yang akhirnya, long story short, aku nggak pernah menyangka bahwa permasalahan pasangan hidup yang aku sedang kesepian, aku butuh, malah aku dikasih sesuatu yang di luar dari prediksi aku, di luar dari rencana aku, malah aku dikasih seseorang yang sangat baik dan bisa membantu aku secara finansial. Membantu maksudnya mengatur ya, bukan ngasih aku, tetapi mengatur supaya aku bisa lebih bijaksana di dalam mengeluarkan dan dalam mencari pekerjaan. Ya. Dia yang ngelit aku. Nah, tadi yang aku bicarain 2019 setelah aku menikah, debt collector datang. Aku berdoa di rumah itu, aku bilang sama Tuhan, aku berserah. Aku menyerah. Kalau memang rumah ini bukan buat aku, bantu aku untuk jual, cariin pembeli yang memang
memang sudah disediakan sama Tuhan. Tapi kalau memang rumah ini buat aku, kasih aku jalannya bagaimana menyelesaikan. Karena aku nggak tahu. Karena yang terakhir kali aku sok tahu, yang ada malah berantakan. True. Sekarang aku mau berserah. Sama seperti pada saat aku berserah pasangan hidup, aku terserah Tuhan kasihnya siapa, ternyata aku dikasih yang luar biasa. Kamu sudah tunjukkan sama aku ya Tuhan, kalau pada saat aku berserah, Engkau memberikan yang terbaik. Saat ini aku berserah. Saat ini aku berserah. Tetapi pada saat aku berusaha untuk menjual, tidak ada pembeli. Susah. Sampai akhirnya dari tim finance bank memberikan luar biasa sekali. Yang aku bilang, Pak sudah digadein aja. Saya udah nyerah. Akhirnya dikasih, kita sudah pertimbangkan, nggak usah digadein Pak. Saya kasih keringanan, 2 tahun Bapak nggak usah bayar. Nanti setelah 2 tahun, preminya kita atur ulang. Mungkin akan lebih besar ya Pak, tetapi kita kasih keringanan dulu untuk Bapak bisa cari pekerjaan, bernafas dulu. Itu pada saat itu buat aku kayak aku disiram air dingin banget. Kayak wow. Di saat kesesakan aku, di saat aku tight, itu aku sampai nangis hari itu. Bilang Tuhan maksudnya apa? Aku udah nyerah loh sama rumah ini. Terus, jadi maksudnya rumah ini buat aku. Kalau memang buat aku, kasih aku jalannya. Sampai akhirnya di 2021 akhir, aku syuting web series sama Cinemark. Dari situ Pak David ya kalau misalnya lihat kesaksian saya Pak David menawarkan saya, Ren kamu nggak mau sinetron lagi? Pada saat itu aku kayak sinetron lagi. Aku bilang emang masih ada Pak sinetron buat saya Pak? Dia bilang ya kalau kamu mau kita adain. Jangan bercanda Pak. Loh serius kalau kamu mau ayo kita kerjasama. Coba ya Pak ya, saya bicarain sama istri saya. Tapi sinetron itu takes a lot of my time loh. Karena kamu bisa setiap hari loh kasih stripping ya. Dia bilang ya nggak apa-apa kalau memang saat ini adalah permasalahan adalah finansial ya selesaiin dulu satu persatu. Oke. Aku telepon Cinemark. Oke, aku ambil. Dalam saat itu aku dikasih langsung 3 judul. 3 judul yang masih nggak tahu yang mana yang akan tayang. Waktu itu Cinta Dua Pilihan, yang satu nggak jadi tayang, Sang Diva judulnya, yang satunya Takdir Cinta yang gue pilih. Aku nggak tahu yang mana yang akan tayang duluan. Cinta Dua Pilihan tayang, Takdir Cinta yang gue pilih tayang juga. Tight banget, aku tuh langsung 2, satu hari itu 2 judul. Wah itu berat banget, aku harus acting, yang satunya karakternya bagaimana, yang satunya karakternya bagaimana, itu berat banget. But aku jalanin, Tuhan aku nggak tahu ini maksudnya gimana. Dan itu pada saat itu pelan-pelan finansial aku tuh mulai kayak satu persatu terselesaikan masalahnya. Satu persatu tuh kayak misalnya mengalir deras gitu. Hal yang selama ini aku tolak, yang aku nggak mau, ternyata Tuhan bukain lagi. Tuhan bukain lagi. And you know what, pada saat itu adalah hal yang aku tolak. Ternyata di 2023 aku dapetin awards macam-macam dari sinetron itu. Mulai dari Infotainment Award, SCTV Award, semuanya aku dapat. Makanya pada saat di atas panggung aku selalu angkat, aku bilang yang paling pertama aku mau berterima kasih kepada Tuhanku Yesus Kristus. Wow. You know why? Because it's not because of me. Bukan karena kehebatan aku, bukan karena acting aku. No. Tapi karena Tuhan kasih. Kasih buat aku. That's what. Ini boleh ada tisu nggak nih? Itulah alasan kenapa aku nggak pernah malu untuk bilang. Yang paling pertama, terima kasih untuk Tuhan Yesus. Tidak banyak orang tahu struggle aku. Yang mereka tahu kesuksesan aku, yang mereka tahu hanya awards yang aku dapetin, rumah yang aku selesaikan, keluarga yang luar biasa, anak-anak yang sehat, istri yang cantik. Yang mereka tahu tuh hanya, wih gila, Randy, aku kepengen deh kayak kamu. Ada
komen yang aku baca, aku kepengen deh kayak kamu Ren. Punya istri cantik, anak yang luar biasa, punya rumah bagus, sukses di MMA juga sukses. Dalam hati aku, no man, you don't want to be like me. You don't know my struggle. Kamu nggak tahu ada berapa debt collector yang aku hadepin. Kamu nggak tahu pada saat aku ditinggalkan sama teman-teman aku, pada saat aku ditinggalkan sama pasangan aku, kamu nggak tahu seberapa I'm alone. Itu hanya tempat di mana aku cuman berdua sama Tuhan. Aku cuman berdoa, Tuhan, aku nggak mau lari ke dunia. Aku menyerah, I surrender. Aku nggak mau pakai sok tahunya aku lagi. Biar Tuhan yang atur hidup aku. Ya. Tuhan yang atur. Kalau memang aku harus ke kanan, aku ke kanan. Aku nggak peduli. Aku lupain yang namanya ego. Aku lupain yang namanya kesoktahuan aku. Tapi justru pada saat aku melupakan ego, aku ambil yang tadinya aku tolak. Ternyata di dalam sinetron itu segala permasalahan ekonomi aku selesai. Segala awards aku dapatkan. Segala apa yang aku butuhkan sekarang, rumah selesai gara-gara sinetron. You know what? Itu adalah hal yang aku tolak selama ini. Karena apa? Karena aku sok tahu. Karena aku tidak berserah sama Tuhan. Tapi pada saat aku berserah, pada saat biar God takes the wheel, biar Tuhan yang atur jalannya. Di situ semua berkat akhirnya semua melimpah untuk hidup aku, untuk keluarga aku. Aku suka dengan satu ayat. Lukas bab 1 ayat 37. Itu ada lagunya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Boleh dibuka di situ, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Why? Karena terlalu banyak hal-hal yang di luar imajinasi aku bisa terjadi karena kebaikan Tuhan Allah kita. Amin. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sahabat, rencana kita yang tidak berjalan sesuai dengan pikiran kita, saya percaya adalah bentuk perlindungan dari Tuhan. Dan doa bukanlah menyelaraskan kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Sebaliknya doa menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian kita bisa percaya bahwa kehendaknya dan rencananya adalah yang terbaik bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan bahwa terkadang Engkau menggunakan rencana yang gagal untuk melindungi kami Tuhan. Dan sungguh kami percaya bahwa rencanamu dan rancanganmu adalah yang terbaik bagi kami. Dan terus ingatkan kami bahwa doa bukanlah membuat Engkau menuruti kehendak kami, tapi bagaimana kami bisa ikut kehendakmu. Sungguh kami percaya bahwa kehendak dan rencanamu adalah yang terbaik bagi kami. Kalau Engkau sudah memberikan dirimu sendiri untuk menebus kami dengan rencana penyelamatan yang sangat indah, sungguh kami percaya dalam hidup kami pun rencanamu yang indah pasti terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Buat kamu yang sedang mengalami rencana yang berjalan tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kamu sedang stuck dan merasa bahwa gak bisa kemana-mana, kamu bisa kontak nomor doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri di bawah ini. Kami akan siap 24 jam untuk mendengarkan cerita kamu dan menyupport kamu di dalam doa. Jangan malu, jangan ragu menggunakan langkah kecil ini, karena kami percaya langkah kecil ini akan membawa perubahan besar di dalam hidup kamu. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton acara Solusi hari ini. Buat kamu yang merasa diberkati dan rindu untuk acara ini semakin jadi berkat buat lebih banyak orang lagi, kamu bisa support acara ini dengan scan QR Code yang ada di layar setelah ini. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sayang sekali sama kamu. Dan di dalam Tuhan selalu ada solusi.